Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa kita akan mendatangkan narasumber-narasumber terutama dari UIN Antasari Banjarmasin yang akan bicara seputar kajian-kajian Islami di sore hari ini. Dan tentunya di sebelah kiri saya sudah hadir, ya ini ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sarkati MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah khair, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai kesehatan ini sendiri kan tidak lepas dari yang namanya bahagia. Bahagia ini sendiri akan kita bahas dalam tema yang tentunya menarik, menggapai kebahagiaan prospek kehidupan. Boleh disampaikan terlebih dahulu Pak, yang ingin Terima disampaikan kasih. tema kita hari ini. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah, lebih bagi kru Duta TV, semoga diridhoi dan dirahmati Allah SWT. Amin. Terlebih lagi para pemirsa yang sempat menyimak atau memperhatikan acara pada saat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pendahuluan sekian hal yang penting dalam tema hari ini atau saat ini. Temanya adalah, topiknya adalah menggapai kebahagiaan, prospek kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Shadaqallahu azim. Dari apa yang ditanyakan tadi tentang kebahagiaan, tentunya 4 kata yang penting ini kita ulang sedikit ya. Yang pertama, menggapai, bahasa kita itu mencapai. Kalau yang bahagia ini tentunya bahasa keseharian kita sudah familiar, sudah akrab bahwa kecenderungan manusia hidup itu ingin bahagia. Kata lainnya ingin senang, ingin nyaman, apa yang diinginkan ada, apa yang dicita-citakan dapat gitu sebagainya. Ada perasaan nyaman lah, enjoy, tenang, mencukupi, berkah gitu ya. Nah, lalu prospek ini bahasa keseharian kita adalah masa depan. Nah, lalu dikaitkan dengan kehidupan. Kehidupan ini adalah kehidupan setelah kematian. Artinya ada kehidupan lagi setelah kematian itu. Nah, bagaimana kebahagiaan itu tidak saja kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat itu yang lebih utama. Karena kembali kepada wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, gapailah kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia. Nah, jadi kita mendahulukan pola pikir kita, kehidupan kita, gerak amal perbuatan kita, ini dalam rangka mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi target kehidupan kita di dunia ini, bahagia dunia ini, yang dunia ini adalah bahagia sementara, untuk kita gapai, kita raih, sasaran akhir kita adalah kebahagiaan akhirat. Nah, bagaimana kita suatu gerbong, satu tempat bersama gerbong Rasulullah ini dalam rangka ingin ketemu Allah, dan Allah akan memberikan janji kepada kita adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang selama-lamanya hakiki itu adalah akhirat. Mungkin itu dulu pengantar dari topik kita hari ini, saat ini. Baik, kalau bicara mengenai kebahagiaan, tampaknya memang banyak orang yang berlomba-lomba untuk hidup bahagia. Banyak juga yang menyatakan bahwa memiliki banyak uang bukan berarti juga akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan tampaknya juga bagi sebagian orang didefinisikan sebagai arti sukses yang sebenarnya. Sebenarnya kalau ingin menggapai bahagia Pak, dalam hal ini kan memang yang lebih dominan ingin dibahas dan masyarakat mengartikannya kebahagiaan secara duniawi yang mereka inginkan ada, yang kemudian mereka rasakan ini
nyaman, sehat dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai bahagia, bahagia itu sendiri Pak, apa yang harus dilakukan oleh orang ketika ingin bahagia sebenarnya? Baik, kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan, maka kita bagi kepada 4 tahapan atau 4 pilar bahasanya itu. Yang pertama ada niat yang kuat, atau bahasa lainnya azam yang kuat. Yang kedua ada ikhtiar, ada usaha yang maksimal. Yang ketiga ada tawakal, tambah pol doa. Yang keempat adalah ada tekad yang kuat atau tekad yang bulat. Kita ingin mencapai kebahagiaan itu. Nah, artinya andai kata kita bahagia di dunia, kita sudah merasakan bahwa bahagia itu beda dengan tidak bahagia, sengsara itu beda dengan nyaman bahagia tadi, kemudian menderita dan sebagainya. Itulah kesan pertama yang harus kita siapkan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kehidupan dunia ini, kebahagiaan yang kita rasakan nantinya, ada orang yang beranggapan dengan uang bahagia, dengan barang bahagia. Makanya istilah keseharian kami itu bisa dipakai, bisa dimakan gitu kan. Nah, kalau kita memakai itu nyaman gitu, terasa bahagia gitu kan. Kalau kita memakan apa yang kita makan itu berarti itu. Nah, kalau ada ketidaknyamanan, ketidakpasan itu berarti ada faktor-faktor lain. Umpamanya kalau kita makan kurang nyaman gitu kan. Nah, tapi itu faktor internal kita. Apakah kita dalam kondisi sakit atau kurang enak badan atau pahit liur gitu kan. Atau dalam konteks menunya kurang cocok. Nah, tapi kalau kita niatnya ingin makan gitu kan, uangnya ada untuk membelinya, kondisi kesehatan kita nyaman gitu kan, terasa nikmat. Nah, dengan nikmat nyaman itulah salah satu contoh kebahagiaan. Nah, yang kedua barang punya. Barang pemainnya kompor, yang dulunya kita tidak kompor gas gitu kan. Nah, sekarang pakai kompor gas, kemudian ada lagi alat-alat canggih sebagainya. Kita merasa nyaman itu kan, kemampuan kita ada gitu sebagainya. Nah, tapi kalau kemampuan itu kita paksakan dengan cara utang, apalagi dengan cara berbunga kredit, nah itu ada perasaan tidak nyaman. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang mukmin ini, ada perasaan-perasaan bagaimana agar apa yang kita makan itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Allah, ajaran Islam gitu kan, yang riba gitu kan. Nah, maka dalam penjabarannya beda riba tidak riba itu juga perlu ada pengetahuan kita gitu kan, ada wawasan kita. Berlomba ingin mencari dan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Ini kan juga seringkali menjadi permasalahan dalam hidup Pak ya, ketika seseorang melihat foto-foto, video yang ada di sosial media orang lain, ini tampaknya lebih indah dibandingkan dengan hidup sendiri begitu. Adakah kiranya dalam pandangan Islam sendiri bahwa kehidupan kita memang bukanlah menjadi kehidupan dari orang lain, seperti halnya nikmat yang didapatkan oleh orang lain ataupun juga nikmat yang kita dapatkan ini jangan pernah untuk dibanding-bandingkan, apalagi sampai tahap iri dengki jatuhnya. Iya, satu sisi memang bagaimana mendapatkan bahagia itu untuk diri sendiri, memang secara individu diri kita yang merasakannya gitu kan. Dan tapi tahu, kebahagiaan tidak juga terlepas dari orang lain. Umpamanya mbak-mbak di sini atau mas-mas di sini kan ingin berkeluarga, berarti ingin mendapatkan kebahagiaan itu kan dalam rumah tangga. Nah, artinya tidak terlepas dengan orang lain. Nah, maka itu perlu approach, perlu persyaratan gitu kan. Bagaimana syarat Rasulullah tuh ada 4 syarat untuk memilih calon suami gitu kan, yang tampan gitu kan. Kalau calon istri yang cantik gitu kan. Nah, kemudian 3 unsur lainnya. Mungkin itu pembahasan yang berbedanya. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kebahagiaan itu sendiri, artinya memang hanya kita yang mengetahui sekali lagi Pak ya, seperti apa dan bagaimana, asalkan jangan melanggar akan peraturan-peraturan yang ada tentunya di agama kita. Baik, kita akan kembali lagi usai jeda, tentunya masih membahas seputar bagaimana sih kebahagiaan itu memang kita raih dengan sempurna tanpa harus mencederai apa yang sudah dianjurkan oleh Allah dan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.